Kalau tema dari Hafskana untuk bulan Juni ini kita ambil dari Ulangan 4 ayat 9 sampai 40, yaitu Holy Legacy, yaitu warisan kudus. Dan mungkin subtema yang ingin saya bagikan kepada kita semua itu keluarga kerajaan Allah sebagai sebuah warisan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan sebenarnya kalau kita membahas keluarga kerajaan Allah ya, keluarga konsep dasar itu sudah dimulai, bahkan mulai dari Adam dan Hawa. Ketika Dia menjadikan Adam dan Hawa, itu menjadi sebuah inisiatif bahwa kita ciptakan dia laki-laki dan perempuan, tidak baik dia seorang diri. Tidak baik dia seorang diri. Kemudian keluarga itu terbentuk ya. Jadi Adam dan Hawa itu terbentuk menjadi sebuah keluarga. Dan di saat itu Tuhan kasih sebuah ucapan sederhana, mungkin sebagai sebuah semacam tes, mungkin siapa yang kita tempatkan di dalam keluarga itu sebagai kepala, ya kan? Jangan kamu makan buah ini, jangan kamu makan, nanti saat kamu makan kamu mati. Tapi pada saat itu Adam dan Hawa terjadi konflik di pikiran tentang siapa yang mereka tempatkan sebagai kepala di dalam rumah tangga mereka. Dan akhirnya karena mereka menempatkan dan mendengar ucapan iblis, akhirnya rusaklah rumah tangga mereka itu kan. Dan hal ini terus berlanjut. Kita lihat Kain dan Habel juga kehidupannya seperti apa. Kain membunuh Habel, bahkan turun terus Abram, Ishak, Yakub, bahkan sampai ke Israel, bahkan sampai ke Daud juga. Kita lihat bahwa kehidupan Daud sendiri itu pun juga ada plus minusnya, ada kekurangan dan juga kelebihannya. Padahal Daud gak kurang-kurang dalam meletakkan Kristus di dalam rumah tangganya, tapi tetap ada plus minusnya dalam kehidupannya itu. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa konsep keluarga ini kemudian diantarkan oleh Yesus Kristus kepada kita semua, baik bukan hanya lagi bahwa keluarga itu dalam pertalian darah, tapi keluarga itu menjadi tidak ada dalam pertalian darah pun kita bisa menjadi keluarga ya. Mungkin sama seperti lagu anak-anak ya, dalam Tuhan kita bersaudara ya. Nah, dan kalau kita bisa lihat juga di Matius 12 ayat 48 sampai 50, di situ terjelas bahwa siapa saudaraku, siapa ibuku, siapa bapakku, mereka yang melakukan kehendak Bapakku, dialah saudara-saudaraku, di luar dari pertalian darah itu sendiri. Atau kemudian kita bisa lihat di Matius 16 ayat 18 bahwa aku akan membentuk jemaatku ya, aku akan membentuk jemaatku, eklesia, gereja. Atau kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di situ menjadi sebuah Kristen disebut. Jadi kemudian konsep ini menjadi sebuah konsep bahwa keluarga kerajaan Allah yang dibawa Yesus Kristus, yang kemudian coba untuk disebarluaskan menjadi sebuah legacy yang Anda dan saya, kita ini bisa miliki. Kemudian kalau misalnya kita teruskan kembali ke misalnya di Timotius, bagaimana kalau keluarga ini menjadi sebuah turun-temurun. Kalau kita melihat dari Timotius 2 Timotius 1 ayat 5, kita melihat bagaimana iman Timotius ini sendiri, Paulus melihat iman Timotius seperti dia melihat iman ibunya Timotius, Eunika, dan juga iman dari neneknya Louis ya. Jadi iman seperti itu menjadi sesuatu yang turun-temurun. Atau misalnya kita ingat kalau istilahnya akulah Allah Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Jadi turun-temurun. Bahwa yang perlu kita ingat, kalau
kemurahan Allah, kebaikan Allah, ataupun hak cipta bahwa penyertaan Tuhan di atas keluarga ini berlangsung abadi, berlangsung turun-temurun mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu semua ada karya Tuhan di dalam melindungi ataupun memberkati keluarga Abraham, juga turun kepada keluarganya Ishak dan turun ke keluarganya Yakub. Itu tidak usai, selalu ada, dan menjadi sebuah kebahagiaan bahwa berkat Tuhan itu bisa kita rasakan lintas generasi. Bahwa apa yang kita buat sama seperti apa yang katakanlah Tuhan memberkati saya, lalu kemudian berkat itu saya berikan kepada anak, lalu anak itu kemudian hidup di dalam berkat, lalu kemudian ketika umur kita panjang, lalu kita melihat anak kita hidup di dalam berkat itu, lalu rasanya kan seperti plong, lega gitu. Kita tahu bahwa oh, anak kita sudah mewarisi hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita, sudah membawa Tuhan dengan keimanan yang sama. Kita bisa pulang ke rumah Bapak dengan hati yang lega. Tapi kalau sebaliknya itu Pak, rasanya kadang-kadang apa ya, sedih ya, sedih tentang pertanyaan, ya opo kok kamu kalau ini, ya opo lek ono masalah, ya opo lek ono masalah, lalu gimana. Terkadang itu menjadi sebuah dilematik yang selalu terjadi buat kehidupan kita semua ya. Dan sebenarnya sebenarnya kita, kalau boleh saya sharing, sebenarnya kan keluarga itu mungkin kalau kita lihat, kalau ada ceritanya Godfather gitu kan, kayak mafia Rusia membentuk sebuah bentuk family untuk berada di dalam menghadapi persaingan, menghadapi dunia. Mereka membentuk keluarga supaya keamanan itu boleh terjamin, supaya keberlangsungan hidup, tujuan itu bisa terus terjaga, terpelihara. Eksistensi itu selalu ada. Dan terkadang kalau kita lihat bahwa iman yang turun-temurun itu kadang-kadang tuh menjadi seperti sebuah kesaksian hidup kita. Kalau papamu Kristen, anakmu Kristen, cucumu Kristen, buyutmu kelihatan seperti sebuah hal yang bisa kita canangkan di dalam hati kita. Kalau memang penyertaan Tuhan itu turun-temurun di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu baik, itu turun-temurun di dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi sebuah kesaksian ya, kesaksian dalam kehidupan kita juga buat seluruh anggota keluarga nanti ketika mereka melihat, oh apa ya istilahnya, opung, oma, opa mengikuti Yesus pirang tahun, lalu kemudian saya turun ke saya, lalu kemudian bagaimana iman itu bisa terpelihara. Oh, Tuhan memelihara omaku sampai usia tua seperti itu, bagaimana dengan saya? Oh, pasti saya. Terkadang-kadang kalau apa yang saya dapat dari keluarga, mungkin seperti dari ibu dan bapak saya, mungkin kayak bapak saya dulu sebelum setelah wisuda, mungkin wisuda pendidikan agama itu, kemudian ya sama, bapak saya juga seorang perokok, sama. Kemudian ketika orang perokok, mungkin saya masih usia SD kelas 3-an gitu, namanya tahu kalau misalnya rokok itu disembunyikan di sini, ngerti oh nang gini, kadang tak buka, tak ngono, terus tak kembalikan lagi, hingga suatu ketika sama ya, aku mulai berpikir untuk stop rokok. Akhirnya dia berhenti merokok, dan kemudian itu yang kemudian saya ambil, bahwa kepala keluarga misalnya ayah itu harus seperti ini, harus mencontohkan seperti ini misalnya, menjadi sebuah, coba menjadi panutan gitu, bahwa yo memang gak gampang misalnya, tapi ternyata ayahku juga memberi contoh seperti itu, bagaimana aku memberi contohkan itu kepada anak-anak. Ataupun ibu terkadang-kadang kalau saya lagi ada masalah, terkadang-kadang omongan orang tua tuh mungkin sederhana ya, simple aja ya Bu Olive ya. Jadi kadang-kadang itu
Ada masalah gitu, cerita panjang lebar, sudah percaya aja Tuhan akan nolong. Gak ada penjelasan yang begitu apa ya, kayak ya apa ngono. Tapi cuma satu aja, percaya aja Tuhan pasti tolong, percaya aja Tuhan pasti bantu. Sudah percaya aja. Tapi ini sudah percaya aja. Percaya aja. Gak terlalu kadang neko-neko membuat pikiran harus lari ke sana kemari apa segala macam, lalu kemudian duduk diam, lalu kemudian mulai berpikir iya. Kalau kita punya pengharapan di dalam Kristus sendiri itu yang mati di kayu salib, itu memberikan kita semua pengharapan bahwa Dia menjaga omongannya yang di awal itu sampai sekarang itu bukan hanya sebuah firman yang ditulis tanpa dilakukan, enggak, tapi Dia sampai mati di atas kayu salib untuk membuktikan semua ucapannya itu tadi. Dan adakah ya misalnya kita bisa berusaha untuk omong kosong? Enggak bisa, karena apa, sudah dilakukan dan sudah terjadi. Jadi ketika Dia naik lalu kemudian memberikan rohnya buat kita semuanya, itu menjadi juga sebuah legasi buat kita semua, bahwa tanpa apa yang dilakukan rohnya itu sendiri, tanpa apa yang dilakukan Tuhan Yesus, rohnya sendiri akan menjelaskan apa, kan gak iso. Tapi ketika Yesus sudah memberikan sebuah pernyataan besar bahwa Tuhan itu mengasihimu, aku mengasihimu, lalu roh itu mengingatkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu kemudian bisa gak kita ngomong sama Tuhan, oh Tuhan gak menyayangi aku? Kan gak bisa. Jadi kadang-kadang ucapan iku sederhana itu lalu kemudian dihadapkan ke saya lewat omongan ibu saya, gampang. Sudah percaya aja. Masalahmu besar ini. Sudah percaya aja. Yuk caranya gimana? Tuhan pasti buka jalan. Jadi kadang-kadang urusan sama firman Tuhan kadang-kadang kayaknya simple ya. Masalah ada begitu sangat besar lalu kemudian percaya. Caranya gimana? Sudah, Tuhan pasti akan buka jalan. Lalu kemudian gimana caranya? Kamu akan tahu saatnya, kamu harus tahu. Kamu akan tiba saatnya, kamu pasti tahu caranya harus gimana. Selama itu kamu berusaha aja, nanti kamu pasti kadang-kadang seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita membicarakan masalah iman yang turun-temurun, mungkin kalau boleh saya sharingkan, misalnya kalau kita ambil budaya marga Batak ya. Marga Batak, entah dulu saya pernah punya teman seorang Batak ya. Kebetulan dia itu sama-sama merantau dengan saya, cuman karena dia itu mungkin sama-sama juga lagi pilot di akhir bulan ya, biasanya kan seperti itu. Jadi ada kesusahan, lalu kemudian entah kenapa dia datang ke saudaranya, entah marganya apa, mungkin saya kurang paham juga, dibantu. Terus aku tanya, loh kamu kenal tak dengan si Anu ini? Iya sebenarnya kenal sih gak, barusan iki, cuman dia cerita kalau namanya itu marganya sama dengan margaku gitu. Mungkin ada istilah kekeluargaan apa gitu gak? Ya mungkin Pariban atau mungkin kayak apa Boru apa gitu, mungkin nggak paham ya. Cuman dari situ langsung dia dibantu. Sama seperti saya dulu awal kuliah di Surabaya kan memang nggak ada tempat tinggal atau apa. Jadi akhirnya saat di Surabaya ya keluarga di Papua, ibu bapak itu cari sanak sekeluarga yang kemungkinan bisa. Nah akhirnya ada, cuman masalahnya kan jauh, keluarga jauh, jadi rasanya kayak asing. Tapi entah kenapa kayak teman saya ini dari marga Batak ini kok kelihatannya ya sama, mungkin jauh, tapi kok kelihatannya nggak jauh sampai misalnya dibantu apa segala macam. Lalu kemudian saya berpikir bahwa power dari kekeluargaan itu memang seperti itu, bahwa ada hal yang mengikat dalam anggota keluarga. Meskipun saya juga tidak memungkiri bahwa ada namanya oknum di dalam keluarga itu mesti yaitu unity dalam keluarga itu kadang-kadang sering terganggu ya. Jadi unity dalam keluarga itu sering terganggu karena
entah satu dan lain hal, kita nggak pernah bisa berpikir bahwa ternyata ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan kita berusaha untuk memegang atau mungkin mendengar firman-Nya, lalu kemudian kita melakukan, lalu kemudian ada serintil-serintil yang merusak atau dapat memecah keutuhan dalam keluarga. Misalnya saya sharing juga dalam keluarga saya juga ya sama, mungkin adik sama-sama laki-laki, ada satu di sana yang lagi apa namanya ya, mungkin jaga jarak dengan saya juga nggak tahu ya. Cuman ya memang agak sedikit ya di WA ngono balasnya tahunan ngono kayak ngono. Ada yang di Papua juga saudara juga seperti itu. Lalu kemudian saya teringat apa yang disampaikan oleh Pastor Albert di Jumat, ibadah Jumat itu. Kemudian ya memang kita ndak bisa katakanlah berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu untuk memperbaiki sesuatu itu kadang-kadang susah. Tapi kita bisa percaya kalau Tuhan itu sendiri yang akan do something. Melindungi ibuku di Papua, menjaga adik-adikku di UNER sana, atau satunya lagi juga di Papua. Itu Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi pengharapan yang kita punya itu bahwa bukan lagi kita memang tidak mampu untuk berbuat sesuatu, tapi Tuhan itu menjadi seseorang yang kita andalkan untuk mengurus semuanya itu. Nah, dan mungkin saya ingin akhiri, tapi juga dari firman Tuhan yang diambil dari Dua Samuel 7 ayat 29. Pak Endro, tolong Pak Endro. Ini sebagai mungkin bahan yang ingin saya sampaikan untuk iki doa ucapan syukur oleh Daud. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Dan ini Tuhan juga yang mungkin saya bawakan untuk sharing kepada semuanya, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita serahkan semua permasalahan yang terjadi di keluarga kita, bahkan mungkin gereja kita, bahkan mungkin juga pekerjaan kita kepada Tuhan, untuk ya Tuhan yang ngatur. Karena terkadang apa yang berusaha untuk kita lakukan ya bukan gak kurang lebih juga ya pasti sudah kita lakukan. Berupaya sekuat tenaga itu pasti sudah kita lakukan. Cuman apa yang bisa menggerakkan hati orang, apa yang bisa membukakan jalan, hanya kuasa Tuhan. Ya. Ya, jadi ini yang ingin saya sharingkan malam ini. Kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Tuhan. Kau memberikan kami sebuah legasi yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yaitu sebuah keluarga ya Tuhan. Kami menyerahkan unity dalam keluarga kami ini Tuhan. Bahkan unity di dalam House of Kana ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau ikat kami semua Tuhan dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Kau rajut kami kembali dalam tali persaudaraan yang kuat ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.